Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester pemrograman berbasis web. Nama saya Ahmad Anugrah Sakti dari Prodi Sistem Informasi. Pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi membuat pemerintah untuk memberikan pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi tersebut adalah e-government. E-government merupakan sistem pelayanan pemerintah berbasis digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik secara online. Website salah satu media utama dalam penerapan e-government karena mudah diakses oleh masyarakat luas dan dasar dari website adalah HTML. HTML merupakan bahasa dasar yang digunakan untuk membangun struktur dan tampilan website e-government. Jika e-government bergantung pada website dan website dibangun dengan HTML, maka memahami HTML adalah langkah awal yang fundamental. Pengertian e-government. E-government adalah sebuah konsep yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Dalam era digital saat ini, e-government menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan mudah diakses, akuntabel. Melalui e-government, pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih responsif kepada masyarakat, baik dalam hal administrasi, informasi, maupun interaksi. Pengertian e-government mencakup berbagai bentuk layanan yang disediakan oleh pemerintah melalui platform digital, seperti portal layanan publik, aplikasi mobile, dan sistem manajemen informasi yang terintegrasi. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah tanpa harus melalui prosedur yang rumit dan memakan waktu. Selain itu, e-government juga memungkinkan pemerintah untuk mengelola data dan informasi secara lebih efisien, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Pengertian HTML. HTML adalah bahasa markup yang umumnya digunakan untuk menyusun bagian paragraf, heading, maupun link pada halaman web. Namun, meskipun susunannya seperti coding, perlu diketahui bahwa HTML bukanlah bahasa pemrograman. HTML tidak dianggap sebagai bahasa pemrograman karena tidak bisa memberikan fungsi yang dinamis. Secara bahasa, markup ini dianggap sebagai standar web resmi, dikelola oleh World Wide Web Consortium atau W3C, yang juga bertugas merilis pembaruan rutin HTML. HTML bekerja dengan menggunakan tag-tag markup yang memberikan instruksi kepada browser mengenai bagaimana konten harus ditampilkan. Saat ini, mengakses sebuah halaman web, browser akan membaca kode HTML dan menerjemahkannya menjadi tampilan visual yang dapat kita lihat di layar. HTML bekerja bersama dengan CSS atau Shading Style Sheet yang memberikan gaya visual dan JavaScript yang menambah interaktivitas. Tag elemen dan atribut. Tag HTML adalah komponen dasar dari HTML yang berfungsi untuk menandai berbagai elemen pada halaman web. Setiap tag memiliki fungsi spesifik seperti untuk membuat judul, paragraf, gambar, atau tabel. Tag HTML biasanya memiliki struktur yang terdiri dari tag pembuka dan tag penutup yang mengapit konten yang ingin ditampilkan. Bisa dilihat contoh dari tag HTML. Seperti ini, memiliki berbagai elemen dan atribut. Oke, selanjutnya elemen. Elemen adalah unit dasar pembentuk halaman web. Memahami elemen dengan benar akan menentukan apakah struktur HTML benar dan mudah dikembangkan. Elemen HTML memiliki kesatuan lengkap yang terdiri dari tag pembuka, konten, dan penutup. Contohnya seperti ini. Kita memiliki head awal dan konten isinya title, judulnya, tutup, dan diakhiri oleh tag penutup dari head. Selanjutnya atribut.
Atribut adalah informasi tambahan pada sebuah tag HTML yang berfungsi mengatur perilaku, tampilan, atau identitas suatu elemen. Contohnya seperti ini, href atau tag untuk memasukkan link seperti ini. Oke, selanjutnya heading dan paragraf. Heading digunakan untuk judul dan subjudul dalam halaman website. Terdiri dari H1 sampai H6. H1 adalah judul utama paling penting. Semakin besar angka, semakin rendah tingkat judul. Contoh untuk H1-nya website e-government. H2-nya layanan publik digital. H3-nya pelayanan administrasi. Jadi H1 itu eh, judul utama dan semakin ke bawah itu akan menjadi subjudul. Selanjutnya paragraf. Digunakan untuk menampilkan teks penjelasan atau isi menggunakan tag eh, P kah, tutupku buka menggunakan tag P. Setiap paragraf berdiri sendiri, otomatis memiliki jarak antar teks. Contoh, e-government adalah sistem pelayanan publik berteknologi informasi. Tag P tutup, tag P buka, website menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi kepada masyarakat dan diakhiri lagi oleh tag penutup. Selanjutnya, komentar dan teks formatting. Komentar dalam HTML digunakan untuk memberi catatan pada kode dan tidak ditampilkan di browser. Berguna untuk dokumentasi dan penjelasan kode, membantu kerja tim dan pemeliharaan website. Eh, Komentar dalam HTML contohnya seperti ini, bisa dilihat di sini tidak tidak akan tidak akan ditampilkan di browser, tapi hanya sebagai eh, sebagai penanda apa bagian-bagian atau dokumentasi. Selanjutnya, teks formatting dalam HTML. Teks formatting digunakan untuk memberi penekanan atau makna khusus pada teks. Contohnya, text piece, strong, layanan online, tutup, tag penutup, memudahkan tag M, masyarakat, tag penutup M, mengakses informasi, tag penutup. Strong sama dengan penekanan penting dan M, penekanan makna. Selanjutnya, link dan gambar. Link digunakan untuk menghubungkan satu halaman ke halaman lain atau ke website lain menggunakan tag A. Atribut utamanya href. Contohnya href eh, link eh, h- https www.lapor.go.id target sama dengan blank, kunjungi website lapor tag penutup. Gambar digunakan untuk memperjelas informasi atau identitas website. Menggunakan tag img, tidak memiliki tag penutup. Atribut pentingnya src dan ELT. Contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya list. List dalam HTML memiliki tiga jenis yaitu ordered list atau daftar berurutan digunakan jika urutan memiliki makna menggunakan tag OL. Setiap item menggunakan LI. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, unordered list atau daftar tidak berurutan digunakan jika urutan tidak penting menggunakan tag UL. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, description list digunakan untuk istilah dan penjelasan menggunakan tag DL, DT, dan DD. Contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya, tabel. Tabel digunakan
untuk membuat tampilan website makin mudah dibaca. Contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya manfaat website e-government. Manfaat website e-government pertama itu bagi masyarakat, akses layanan publik lebih cepat dan mudah mengurangi antrian dan birokrasi berbelit. Informasi tersedia 24 jam dan transparan. Bagi pemerintah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, mempermudah pengelolaan data dan administrasi, meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Bagi sistem pelayanan publik, mendorong transparansi dan akuntabilitas, mengurangi potensi kesalahan dan praktik tidak efisien, dan mendukung transformasi digital pemerintahan. Kesimpulan, dengan HTML dasar, kita sudah dapat membuat website sederhana bertema e-government. Website ini dapat membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi dan membantu masyarakat dalam mengakses layanan publik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.